Jadi kadang-kala apa yang kita inginkan, Tuhan itu belum belum tentu mengiyakan gitu. Tapi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Entah itu kapan jawabannya, tapi Tuhan itu pasti seperti itu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja di dalam kondisi saat ini, di pandemi COVID-19 ini. Sudah lama aku nggak take video, nggak bikin konten. Sudah sekitar 8 bulan karena ada suatu hal yang harus diselesaikan dahulu, dan sekarang lagi nggak ada kerjaan juga dalam stay at home ini. Jadi kemarin udah nulis konten, ada usulan dari teman-teman untuk bikin konten ini, dan akhirnya terlaksana juga hari ini. Dan hari ini temanya, kalau kemarin kita ngobrol tentang relawan, tapi tetap kita temanya tetap ngobrol, cuman ini adalah tema baru, yaitu tentang kisahku ya. Jadi di kisahku ini nanti aku akan menceritakan kisahku sendiri yang semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan juga nanti juga ada kisahmu. Jadi teman-teman dimana bisa sharing di sini untuk kisah teman-teman yang mungkin berguna bagi orang lain, mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang mau di-share, monggo, tidak masalah. Oke, untuk part pertama ini kita akan ngobrol tentang perjalanan saya kuliah di Jogja. Jadi sekitar tahun 2015 itu saya udah lulus SMA. Terus ya biasalah, SMA langsung cari kuliah, langsung cari tempat universitas untuk kuliah ya. Dan tidak seperti orang lain, tidak seperti mahasiswa lain, tidak seperti siswa lain yang dimana biasanya mereka langsung kuliah, langsung meneruskan. Tapi saya harus menunggu kurang lebih setahun lah, dari itu 2016 untuk kuliah, seperti itu. Dan tujuan dari 2015 ke 2016 tetap sama, yaitu 3 kota, Malang, Jember, Surabaya. Itu tetap seperti itu. Jadi targetnya ke situlah, dan nggak memikirkan ke yang lain. Jadi 2015 itu lulus, saya daftar, saya juga berusaha untuk daftar ke sini, ke Malang, lulus ke Surabaya pernah, daftar kuliah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Tuhan belum mengizinkan saya untuk kuliah. Ada perasaan down, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, kecewa terhadap diri sendiri. Tapi karena gini, dari SD, SMP, SMA kita kan terus nih. Jadi setelah lulus SD langsung SMP ke SMA terus kan. Pada saat SMA ternyata belum. Jadi pandangan saya waktu SMA, waktu kelas 1-2, besok pasti akan kuliah langsung. Sama lah, seperti langsung berlanjut. Tapi ternyata pada saat kenyataannya, pada saat 2015 itu saat dimana aku harus fight dengan diriku sendiri, harus bangkit, harus berusaha terus. Karena ternyata nggak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Saya ingin daftar di Malang, ternyata Universitas Malang juga belum menerima, Surabaya juga belum menerima, Jember juga belum menerima. Kondisi itu down, kalau dikatakan down ya kecewa ya, sedih ya, tapi cuman gimana ya, aku nggak terlalu untuk istilahnya terlalu dalam untuk mendalami situasi ini gitu loh. Jadi aku masih berpikir, ayo gue gak oleh ini ki, maksudnya kamu nggak boleh seperti ini gitu loh. Kamu harus tetap jalan, tetap bangkit, bicara nih. Jadi tetap melakukan aktivitas. Sempat ditanya orang tua apakah sedih, apakah tapi nggak pernah untuk ngomong, untuk tetap istilahnya menunjukkan aku sedih, untuk aku kecewa gitu. Nggak aku tontonkan, karena nggak mau membuat mereka istilahnya mikir gitu loh, nggak seperti itu. Jadi tetap jalan, tetap aktivitas. Sempat jadi mengisi waktu itu ikut event tanpa sepengetahuan orang tua juga. Yang pasti itu di kampung Inggris. Jadi selama 3-4-6 bulanan itu di kampung Inggris cukup menyibukkan diri. Jadi prepare untuk tahun depan. Jadi harus legowo, harus menerima ya mungkin ini jalanku gitu. Dan
kalau dikatakan kalau pernah sharing dengan teman dalam kondisi seperti itu dan dia tanya apakah menyalahkan Tuhan, puji Tuhan nggak pernah, karena nggak sampai segitunya gitu loh, maksudnya nggak sampai seterpuruk itu, masih down ya, terpuruk ya, sedih, tapi Tuhan nggak terlalu seperti itu. Akhirnya 2016 karena mungkin sudah mantap, sudah prepare, tetap tujuannya Surabaya, Malang, Jember, tetap pada saatnya jadi ke tes tulis harus ke Malang, terus ke Surabaya juga, ke Jember, pokoknya sikat lah pokoknya kan. Pada saat menunggu pengumuman ada keraguan dalam diri ini, ada keraguan dalam hati ini, ada ketakutan, apakah lulus ya, apakah harus menunggu 2 tahun, setahun lagi untuk kuliah. Terus tak minum sih, kesel ngomong terus iseng-iseng chatting dengan teman SMP. Jadi saya punya teman SMP yang pada saat SMP kami main bareng, ngobrol bareng, istilahnya wis lah konco ning dindi lah istilahnya kan, konco ning dindi, teman kemana-mana, dia teman main, teman nongkrong, karena satu perumahan kan. Dia ternyata kuliah di Jogja, jurusan pariwisata istilahnya, karena dia tahu bahwa aku belum kuliah juga, karena dia teman di media sosial juga, mungkin dia sering lihat story dan lain sebagainya, jadi dia tahu. Terus akhirnya dia menyarankan untuk daftar lah di kampusnya dia. Oke, daftar, ternyata puji Tuhan keterima lah. Pengumuman keterimanya di kampus Jogja itu sebelum tes yang Jember, Malang, Surabaya ini, jadi dia duluan gitu. Awalnya nggak pernah terfikirkan untuk kuliah di Jogja, sama sekali nggak pernah terfikirkan kuliah di Jogja. Jadi bimbang. Pertama, Jogja jauh. Yang kedua, nggak pernah terfikirkan ke sana. Tadi nggak bimbang. Aku juga masih pengen nunggu yang 3 ini. Bimbang, mikir, dan ternyata harus memutuskan mau kuliah di mana. Karena itu loh, daftar ulang, jadi keterima terus daftar ulang, itu baru saja jadi mahasiswanya ya lah. Itu juga sebelum mereka ini pengumuman. Jadi bimbang akhirnya oke, ke Jogja, kita ke Jogja, daftar ulang dan sebagainya, tapi belum merasakan feel bahwa sudah aku kuliah di Jogja, belum, karena masih nunggu ini. Setelah daftar ulang selesai, pulang ke Kediri, barulah berpikir kayaknya nggak mungkin aku nungguin mereka ini, pasti kayaknya aku positif ke Jogja. Dan ini yang 3 ini kayaknya nggak keterima gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa berpikir seperti itu. Mungkin juga pernah dari Tuhan, jawaban dari Tuhan sih. Kayaknya ini nggak mungkin lah. Dan ternyata benar, pada saat pengumumannya itu saya nggak keterima. Jadi keterimanya di Jogja yang udah daftar ulang ini. Oke, ternyata Tuhan memberikan aku harus jalan ke Jogja, harus memulai hidup baru di Jogja, harus kuliah di Jogja, harus memulai hidup di Jogja. Seneng, bangga, ya. Takut, ya. Karena menurutku Jogja ini luar biasa. Kota pelajar, jadi saingannya ya luar biasa lah jalannya kan. Pasti pola kehidupan juga berbeda. Singkat cerita, ini mau ospek, jadi seminggu sebelum ospek saya ke Jogja lagi, berangkat ke Jogja, udah fix meninggalkan Kediri, berangkat ke Jogja. Dan pada saat pertama kali masuk kosan, terus orang tua pulang ke Kediri, itu baru sadar ternyata saya kuliah di Jogja beneran. Dan aku pikir gila Tuhan ini, karena menurutku gini, aku nggak pernah berpikir untuk kuliah di Jogja, tapi ternyata Tuhan tuh berkehendak lain gitu. Jadi selama ini aku berpikiran bahwasanya aku terpuruk dan lain sebagainya, tapi Tuhan ternyata sudah membuat atau memberi tempat yang begitu luar biasa di Jogja. Ternyata kamu harus di sini nih gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan, Tuhan tuh belum tentu mengiyakan gitu.
tapi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Entah itu kapan jawabannya, tapi Tuhan tuh pasti seperti itu. Dan aku waktu itu bilang itu, gila ini. Jadi aku sudah kuliah di Jogja dan harus membuat hidup baru di Jogja, harus istilahnya fight di Jogja lagi, dan nggak pernah terfikirkan untuk kuliah di Jogja gitu ini. Dan aku bilang oke, mulai hidup baru, lembaran baru, mulai dari nol ya mas. Jadi mulai hidup baru lagi, ayo semangat jalani hidup baru lagi. Dan mungkin teman-teman di luar sana yang nonton ini mungkin pernah merasakan hal seperti ini sama seperti saya. Mungkin saat ini juga teman-teman mungkin seperti itu, ingin suatu hal, ingin seperti ini, tapi Tuhan berkehendak lain, dan mungkin sudah meminta tapi Tuhan belum memberikan. Tidak masalah menurutku, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap istilahnya ya mohonlah, dan ikhlas, yang penting ikhlas gitu. Kalau aku bilang harus ikhlas, harus tetap berusaha. Kalau aku seperti itu. Jadi ya tadi aku bilang, belum tentu yang kita inginkan Tuhan juga mengiyakan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kapan? Belum tahu, karena Tuhan yang maha tahu itu Tuhan. Kita ya hanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Kalau belum ya terus berjalan terus di jalan itu, pasti suatu saat Tuhan akan memberikan kehidupan yang luar biasa buat teman-teman. Kapan? Belum tahu. Kalau seperti ini terus bagaimana? Berarti ya Tuhan memberikanmu seperti itu, tinggal kita bisa mensyukuri apa enggak. Kan manusia kan kadang-kala tidak bisa mensyukuri tapi terus mengeluh dan meminta. Itulah kurangnya manusia. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dalam saat ini, kondisi saat ini merasa seperti itu, teman-teman harus fight, harus jalan terus, harus semangat. Jangan sampai menyalahkan diri sendiri, jangan sampai down, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Karena yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kapan? Entah. Yang penting teman-teman harus ikhlas belajar untuk memahami situasi, untuk menjalankan situasi saat ini yang teman-teman mungkin down dan lain sebagainya. Harus bangkit kembali, harus jalan lagi. Gitu. Tetap semangat buat teman-teman. Oke. Ya. Harus semangat terus. Terima kasih untuk share hari ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu video-video lainnya. Kalau teman-teman punya teman-teman punya kisah yang menarik yang ingin teman-teman bagikan, silahkan chat saya saja. Jadi nanti aku akan bikinkan versi teman-teman yang mungkin teman-teman ceritakan, jadi biar orang lain juga bisa istilahnya belajar. Kita sama-sama belajar. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati selalu.